Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fajranur dan teman-teman saya Muhammad Najib Fatoni dan Firza Aryo Baramantoro akan sedikit menjelaskan terkait statistika. Pembahasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan statistika. Ada 3 tahap outline, yaitu jenis data dalam statistika, kemudian teknik pengumpulan data, lalu bentuk penyajian data. Jenis data dalam statistik terdapat 2 jenis data utama, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya tinggi, berat, dan jumlah. Kemudian data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kategori atau atribut seperti warna, jenis kelamin, dan status perkawinan. Kemudian teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu survei, observasi, dan pengambilan sampel data sekunder. Yang ketiga, bentuk penyajian data dapat disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu tabel, grafik, dan statistik deskriptif. Jenis data dalam statistik yaitu data, kemudian terbagi menjadi 3 menurut sifatnya, menurut sumber data, menurut skala pengukuran. Yang pertama, menurut sifatnya sudah dijelaskan tadi di atas, ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kemudian menurut sumber data ada primer dan sekunder. Untuk sumber data primer adalah sumber informasi yang pertama kali mengumpulkan data dari sumber aslinya, contoh survei langsung atau observasi langsung terhadap suatu fenomena. Kemudian sumber data sekunder adalah sumber informasi yang menggunakan data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, misalnya laporan penelitian, buku, atau data yang diperoleh dari lembaga statistik. Selanjutnya, menurut skala pengukuran. Yang pertama, nominal. Skala pengukuran adalah cara untuk mengukur atau mengelompokkan data, dan ada 4 jenis utama, yaitu nominal. Nominal adalah skala ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau label tanpa ada urutan atau peringkat tertentu, contohnya warna mata, jenis kelamin, atau nama-nama negara. Kemudian ordinal. Pada skala ini diurutkan atau diberi peringkat, tetapi jarak antara kategori tidak memiliki makna yang pasti, misalnya tingkat kepuasan pelanggan, tidak puas, cukup puas, sangat puas, di mana kita tahu ada peringkat. Tetapi perbedaan antara tidak puas dan cukup puas tidak selalu sama dengan perbedaan antara cukup puas dan sangat puas. Kemudian interval. Skala interval memiliki peringkat dan jarak antara nilai-nilai yang diukur memiliki makna yang jelas. Namun pada skala ini nilai 0 bukanlah sebagai titik awal. Contohnya adalah suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Nilai 0 derajat Celcius atau 0 derajat Fahrenheit bukan berarti tidak ada suhu, tetapi hanya titik referensi tertentu. Kemudian rasio. Skala ini memiliki peringkat, jarak antara nilai yang bermakna dan nilai 0 yang merupakan 0 absolut. Contohnya adalah berat badan, tinggi badan, atau usia. Jika suatu nilai memiliki 0 absolut, itu berarti bahwa kita nilainya 0. Itu mengindikasikan ketidakadaan dari atribut yang diukur. Misalnya berat badan 0 berarti tidak ada berat badan. Selanjutnya, jenis data menurut sifatnya. Data menurut sifat ada 2, kualitatif atau non angka, kuantitatif dalam kurung angka. Contoh yang pertama, kinerja, hobi, suku, status pernikahan. Untuk kuantitatif, angka, diskret, dan kontinu. Contoh diskret ada 2, jumlah anak dan jumlah mobil. Kemudian kontinu ada 2, contoh
yaitu berat badan dan jarak tempuh. Untuk jenis data menurut skala pengukuran yaitu nominal, ordinal, interval, rasio. Untuk nominal sifatnya hanya membedakan antara kelompok atau klasifikasi data, untuk contohnya jenis kelamin. Kemudian ordinal selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat, contohnya kuesioner. Kemudian tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Kemudian interval memiliki nomor atau pengukuran. 0 tidak memiliki makna, contohnya temperatur. Kemudian rasio skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan dua nilai mempunyai arti, contoh 0 sampai 100 dan pengangguran. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu pembagian data menurut sumber data. Data dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang telah diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Contoh dari primer adalah data angket, survei, pelanggan bank Kalteng. Dan contoh sekunder adalah data catatan perusahaan berupa slip gaji ataupun pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sumber data statistik. Data sekunder dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik seperti Bank Indonesia, Kementerian, Dinas Pemerintahan Daerah, perbankan, dan perusahaan sumber daya lainnya. Data primer harus dicari dan diolah sendiri oleh peneliti yang biasa dilakukan melalui wawancara, baik langsung ataupun tidak langsung, dan biasanya juga melalui kuesioner. Lalu ada teknik pengumpulan data, dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pengambilannya, berdasarkan banyaknya data yang diambil. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah struktur penelitian yang telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Yang kedua ada observasi. Observasi merupakan pengumpulan data observasi yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Yang ketiga ada kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Yang keempat ada dokumen. Dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analis. Dan dokumen dibagi menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Lalu ada teknik pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Yang pertama ada sensus. Sensus adalah pengumpulan data dengan pengambilan seluruh objek yang menjadi anggota populasi berbagai bahan kajian atau pengamatan. Lalu yang kedua, ada sampel. Teknik pengambilan sampel atau sampling adalah proses dan cara pengambil sampel untuk menduga keadaan atau suatu populasi. Teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami tanpa ada penyajian yang tepat. Seorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian jika penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Pemilihan bentuk penyajian ini disesuaikan dengan jenis datanya, yang misalnya diagram atau grafik. Sini dibagi dua menjadi tabel dan diagram. Tabel adalah susunan antara baris dan kolom yang diatur secara sistematis. Secara umum, tabel itu dibedakan menjadi tiga, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi,
dan tabel distribusi. Terus, diagram itu adalah bentuk penyajian data berupa gambar dua dimensi yang mempresentasikan keseluruhan data secara umum. Diagram dibagi menjadi tiga, yaitu diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang. Diagram ini adalah contoh dari tabel, bentuk tabel. Contoh grafik diagram garis. Ini grafik jumlah penduduk Palangkaraya. Contoh diagram batang. Dan yang ketiga ini contoh diagram lingkaran.